Selama ini, Korea Utara selalu menjadi topik yang menarik sekaligus menakutkan. Sebuah negara yang tertutup rapat, di mana informasi dari luar sangat sulit masuk. Namun, sebuah laporan terbaru dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB, OHR, telah berhasil menyingkap tabir kegelapan itu. Laporan ini, yang disusun berdasarkan wawancara dengan ratusan pembelot, menggambarkan sebuah kenyataan yang jauh lebih suram daripada yang kita bayangkan. Menurut PBB, rakyat Korea Utara saat ini hidup di bawah rezim paling represif di dunia. Hukuman mati, konon, dijatuhkan hanya karena hal-hal sepele, seperti berbagi konten asing, termasuk drama televisi Korea Selatan. Di video ini, kita akan bedah temuan-temuan mengerikan dari laporan PBB, membahas bagaimana rezim Kim Jong-un mengontrol setiap aspek kehidupan warganya, dan mengapa PBB menyebut Korea Utara telah menjadikan kebebasan sebagai alat represi. Laporan PBB ini bukanlah spekulasi. Laporan setebal 14 halaman ini disusun berdasarkan wawancara mendalam dengan sekitar 300 orang yang berhasil melarikan diri dari Korea Utara. Tentu saja, pemerintah di Pyongyang menolak memberikan akses dan membantah semua temuan tersebut. Namun, kesaksian dari para pembelot ini memberikan gambaran yang jelas dan konsisten. Laporan itu menegaskan bahwa pemerintah Korea Utara terus menjalankan kendali penuh atas rakyatnya dan secara ketat membatasi hak-hak mendasar. Warga tidak memiliki kebebasan untuk membuat keputusan politik, sosial, atau ekonomi sendiri. Salah satu temuan yang paling mengejutkan adalah bagaimana rezim ini menggunakan hukum untuk mengkriminalisasi informasi. PBB menyoroti 3 undang-undang yang melarang akses informasi dari luar negeri, melarang konsumsi musik dan film dari negara musuh, bahkan melarang penggunaan ungkapan bahasa yang tidak sesuai dengan ideologi sosialis. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa rakyat tidak pernah tahu bagaimana kehidupan di luar negeri, sehingga mereka akan tetap tunduk dan setia pada rezim. Inilah bagian yang paling mengejutkan dan memilukan dari laporan ini. Menurut James Henan, Kepala Kantor HAM PBB untuk Korea Utara, hukuman mati bagi warga yang menonton film asing atau mendengarkan musik Korea Selatan melampaui hukuman bagi delik pembunuhan. Ini, katanya, bertentangan dengan hak untuk hidup. Banyak saksi mata yang diwawancarai PBB membenarkan bahwa sejumlah warga Korea Utara sudah dieksekusi karena menyebarkan serial TV asing, termasuk drama Korea Selatan yang sangat populer. Lalu, bagaimana kontrol ini dilakukan? Laporan PBB juga mencatat bagaimana penguasa di Pyongyang menggelar pemilu hanya sebatas simbol dan mewajibkan rakyat ikut dalam sesi kritik diri, di mana mereka harus mengkritik diri mereka sendiri di depan publik. Ini adalah bentuk indoktrinasi yang ekstrim untuk memastikan tidak ada pemikiran yang menyimpang dari ideologi partai. Kontrol rezim tidak berhenti pada informasi dan kebebasan berbicara. Mereka mengendalikan setiap aspek kehidupan warganya, termasuk yang paling fundamental, makanan. Seorang pembelot bernama Kim Eugene, yang kini tinggal di Seoul, mengatakan bahwa rakyat dilarang menjual beras, jagung, atau pangan pokok lain di pasar. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah melalui toko pemerintah dengan harga lebih tinggi. Kim Eugene menjelaskan logikanya. Baik rakyat maupun pemerintah paham bahwa jika rejim mengendalikan akses pangan, mereka bisa mempersulit hidup semua yang tidak menaati aturan mereka. Selain itu, rezim komunis korut juga melarang gaya rambut tertentu, pakaian, dan bahkan penggunaan kata-kata ala Korea Selatan. Semua ini, menurut Kim Eugene, menunjukkan bahwa Kim Jong-un semakin ketakutan jika rakyat tahu bagaimana kehidupan di luar Korea Utara. Aturan-aturan baru yang ekstrim ini adalah tanda kelemahan, bukan kekuatan. Laporan PBB ini mengungkap penderitaan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Namun, solusi untuk masalah ini sangat pelik. Ada dilema besar di komunitas internasional. Pendekatan, bantu rakyat. Beberapa pihak berpendapat bahwa bantuan dari luar, baik dalam bentuk pangan maupun informasi, akan membantu rakyat dan pada akhirnya bisa memicu perubahan. Namun, hubungan dagang dan keamanan Pyongyang yang makin erat dengan Rusia dan Cina menunjukkan bahwa rezim tetap memilih jalan otoritarian. Pendekatan, tenangkan rezim. Di sisi lain, ada yang menyarankan untuk menenangkan rezim dengan bantuan dan kerjasama, dengan harapan mereka akan melonggarkan cengkeraman. Namun, Kim Eugene, sang pembelot, khawatir pendekatan ini justru sama dengan bersikap baik pada rezim, bukan pada rakyat. Laporan PBB menyimpulkan, meskipun ada sedikit perbaikan, kebebasan di Korea Utara tidak hanya terbelenggu, melainkan dijadikan alat represi. Rakyat tidak hanya tidak bebas, tapi mereka juga dihukum karena mencoba merasakannya. Bagaimana pendapat kalian tentang temuan PBB ini?
Apakah ada harapan bagi rakyat Korea Utara untuk mendapatkan kebebasan? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, like video ini jika kalian merasa informasinya bermanfaat, subscribe ke channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa.